Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, saya yakin kalian pasti sehat dan bahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang transformasi untuk refleksi atau pencerminan. Di video sebelumnya, untuk refleksi atau pencerminan, kita sudah mempelajari refleksi terhadap titik pangkal, terhadap sumbu X, dan terhadap sumbu Y. Video kali ini kita akan belajar tentang refleksi terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan negatif X, terhadap garis X sama dengan H, dan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, yang pertama adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kalian masih ingat bagaimana garis Y sama dengan X dan letaknya? Kita ingatkan ya. Nah, garis Y sama dengan X adalah garis yang letaknya di antara sumbu X dan sumbu Y dan condong ke arah kanan. Jadi ini adalah garis Y sama dengan X. Untuk cermin atau refleksi kali ini, kita letakkan titik A, kemudian kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka hasilnya, ini garisnya harus tegak lurus dengan cermin ya. Sehingga hasilnya berada di titik A aksen. Nah, A berkoordinat 4,1, sedangkan hasilnya atau A aksen berada pada titik 1,4. Titik selanjutnya adalah titik B. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Hasilnya berada pada titik B aksen. Dan kita lihat, koordinat titik B 3, negatif 2, sedangkan B aksennya atau bayangannya berada pada titik negatif 2,3. Titik berikutnya adalah titik C. Kita cerminkan atau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Hasilnya berada pada titik C aksen. Dan C berkoordinat negatif 5, negatif 2, sedangkan hasilnya berada pada titik negatif 2, negatif 5. Kita lihat dari ketiga titik A, B, dan C, ternyata dari 4,1 menjadi 1,4. Kita lihat perubahannya, ternyata 4 yang menjadi absis, pada A aksen menjadi ordinat, sedangkan 1 yang ordinat di sini pada A aksen menjadi absis. Begitu juga pada titik B. 3 di depan menjadi 3 di belakang, sedangkan negatif 2 di belakang menjadi negatif 2 di depan. Juga untuk titik C. Kalau begitu, untuk sembarang titik P, X, Y, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka P aksennya berada pada titik Y, X. Jadi, letaknya diganti ya, yang absisnya menjadi ordinat, sedangkan ordinatnya menjadi absis. Bagaimana dengan titik D? Juga titik E? Kalian yang menentukan bayangannya jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Masih ingat bagaimana garis Y sama dengan negatif X? Betul, garis Y sama dengan negatif X adalah garis yang berada di antara sumbu X dan sumbu Y, tetapi condongnya ke arah kiri. Maka inilah garis Y sama dengan negatif X. Yang pertama, titik A akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Dan hasilnya ada di titik A aksen. Maka A yang berkoordinat 3,1, ternyata A aksennya berada pada titik negatif 1, negatif 3. Selanjutnya titik B. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Hasilnya berada pada titik B aksen. Titik B berkoordinat 3, negatif 2, sedangkan B aksennya 2, negatif 3. Titik yang terakhir yaitu titik C. Kita cerminkan atau refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X.
hasilnya adalah titik C aksen. Koordinat titik C negatif 5, negatif 2, sedangkan C aksennya berada pada titik 2,5. Kita lihat, ternyata absis yang 3 menjadi ordinat dan tandanya negatif. Kita lihat, 3 menjadi negatif 3, di depan menjadi di belakang. Sedangkan 1 positif dari ordinat menjadi absis tetapi negatif. Juga untuk titik B, 3, negatif 2, maka 3 menjadi negatif 3 untuk ordinat dan ordinatnya yang negatif 2 menjadi 2 pada absis bayangannya. Begitu juga untuk titik C ya. Maka untuk sembarang titik P, X, Y, jika kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka hasilnya atau P aksennya berada pada titik negatif Y, negatif X. Kalau begitu, kalian tentukan ya bayangan dari titik D juga titik E. Selanjutnya, refleksi terhadap garis X sama dengan 3. Masih ingat bagaimana garis X sama dengan 3 dan letaknya ada di mana? Garis X sama dengan 3 adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y dan terletak di sebelah kanan sumbu Y berjarak 3 satuan. Inilah garis X sama dengan 3. Akan kita jadikan sebagai cermin ya. Selanjutnya, titik A kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Hasilnya adalah titik A aksen. Titik A berkoordinat 1,2 dan hasilnya A aksen berada pada titik 5,2. Titik selanjutnya adalah titik B. Kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Dan hasilnya adalah titik B aksen. Koordinat titik B 6,5 dan B aksennya 0,5. Titik selanjutnya adalah titik C. Kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Hasilnya adalah C aksen. Dan koordinat C 2, negatif 4, sedangkan C aksennya 4, negatif 4. Kita lihat perubahannya dari 1,2 menjadi 5,2, maka ordinatnya tetap 2 dan 2. Kemudian 6,5 menjadi 0,5, ordinatnya tetap 5 dan 5. Kemudian 2, negatif 4 menjadi 4, negatif 4, maka negatif 4-nya juga tetap. Sehingga yang berubah adalah absisnya. 1 menjadi 5, 6 menjadi 0, dan 2 menjadi 4. Nah, rumus apa yang kita pakai? Untuk sembarang titik P berkoordinat X, Y, maka jika dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka P aksennya, absisnya menjadi 2 kali H, dikurangi dengan absis semula yaitu X, Y. Y-nya tetap. Saya ulang ya. P, X, Y jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka P aksennya adalah 2H min X, Y. Kalau begitu, untuk titik D dan titik E, kalian yang menentukan bayangannya ya, jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan 3. Masih ingat bagaimana garis Y sama dengan 3? Garis Y sama dengan 3 adalah garis yang sejajar dengan sumbu X dan letaknya 3 satuan di atas sumbu X. Inilah garis Y sama dengan 3. Garis Y sama dengan 3 akan kita jadikan cermin. Yang pertama, titik A kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka hasilnya adalah A aksen.
A berkoordinat 3,1 dan A aksen berkoordinat 3,5. Titik B berkoordinat 5,7 dan B aksennya berkoordinat 5,-1. Sedangkan untuk titik C juga kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka hasilnya berada pada titik C aksen dan C yang berkoordinat -4,2, maka hasilnya atau C aksennya berada pada titik -4,4. Kita lihat perubahannya, ternyata 3,1 hasilnya jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3 menjadi 3,5. Kita lihat bahwa 3 tetap 3 sebagai absis. Kemudian 1 berubah menjadi 5. Untuk titik B, dari 5,7 menjadi 5,-1, sehingga 5 sebagai absis tetap 5 sebagai absis, sedangkan ordinatnya berubah dari 7 menjadi -1. Untuk titik C, -4,2 menjadi -4,4, berarti -4-nya tetap sebagai absis, sedangkan 2 berubah menjadi 4. Nah, bagaimana perubahannya? 1 menjadi 5, 7 menjadi -1, dan 2 menjadi 4. Untuk sembarang titik P, X, Y, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka P aksennya adalah X-nya tetap dan ordinatnya adalah 2K, min Y. Y ini adalah ordinat titik semula atau sebelum dicerminkan. Nah, bagaimana anakku? Titik D dan titik E, kamu yang menentukan bayangannya ya, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Bagaimana anakku? Refleksi. Siapa takut? Kalian pasti bisa.